menceritakan seekor rusa emas yang hidupnya. Saya mau tanya sama anak dulu, sudah kenal rusa belum anak-anak? Nah, tapi kalau rusa itu hidupnya di mana ya? Di hutan. Nah, jadi benar-benar tahu. Tapi yang ini rusa itu beda dari yang lain. Itu rusa emas. Anak-anak udah tahu belum? Belum. Rusa emas itu hidupnya mengasingkan diri di suatu jurang, di dasar jurang, karena rusa itu tidak mau dilihat oleh halayak ramai, dan rusa itu rusa yang berbeda dari yang lain. Rusa itu berwarna emas, bulunya indah sekali, dan mungkin kalau anak-anak tahu, mungkin anak-anak pasti ingin menginginkannya. Nah, ini ada cerita yang bagus menurut kabarnya. Seorang ratu ingin memiliki rusa itu. Nah, ceritanya begini. Kamu kok pagi ini bahagia sekali? Ya timek ngono ta. Kamu ada apa udah? Ngono timek bisa di sini. Wahai Adinda, kenapa engkau kelihatan bahagia sekali? Malam aku bermimpi Kakanda. Di mimpiku aku melihat seekor kijang emas yang nanti kalau kita punya kijang emas itu akan membawa kebahagiaan di kerajaan kita. Seandainya Adinda Kakanda kita memiliki kijang emas itu, akankah Kakanda menuruti kemampuan Adinda? Kemauan Adinda. Kemampuan. Ini Adinda tercinta. Ini Adinda tercinta. Semua keinginan akan saya kabulkan. Saya perintahkan pasukan untuk mencari kijang emas itu. Baiklah Adindaku, Kakanda akan menyuruh seluruh rakyat untuk mencarikan rusa emas yang Adinda impikan itu. Betul Pak? Jenengan langsung ngomong, ternyata Begitu anak-anak, ternyata seorang raja mengadakan sayembara dan ingin mewujudkan keinginan sang permaisuri untuk memiliki rusa emas tersebut. Dan akhirnya seorang raja tersebut mengadakan sayembara, barang siapa yang ingin mendapatkan hadiah dari seorang raja harus bisa menangkap rusa emas tersebut. ceritanya dijelak balik kan enggak? Jelak balik kan? Terus sama bawa bui dinasti rajani. Saya ini pemuda nih. Dan itu sama ceritanya pemudanya tadi mas kan.
Jadi saya ceritanya kan ada pemuda dulu pernah berjumpa dengan rusa emas ini. Kemudian pemuda ini tadi ingin terus ceritanya tadi kan berarti di kelas balik kan. Kemudian dia normal ini anggaplah pemudanya. Terus nanti ada pembicaraannya, terus menceritakan pertemuan pemuda itu dengan rusa emas itu. Dan pada suatu hari ada seorang pemuda yang terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, dan seorang pemuda itu sangat kesakitan dan meminta tolong pada siapapun yang ada di situ untuk menolongnya. Tolong aku jatuh. Dan rusa tersebut ingin menolong, tetapi rusa itu takut. Jangan-jangan nanti saya ketahuan orang dan saya dibawa. Rusa itu berpikir sangat keras. Ditolong enggak ya? Tolong enggak? Kalau enggak ditolong kasihan. Kalau ditolong saya terancam. Tapi pemuda tersebut terus meminta tolong. Dengan semakin lama pemuda itu minta tolong dengan sangat kesakitan, dan akhirnya rusa emas itu menolong pemuda. Dan di dalam menolong tersebut sang rusa meminta pada seorang pemuda tersebut, saya akan menolongmu, tetapi saya ingin kamu berjanji, sesudah aku tolong kamu, nanti jangan ceritakan pada siapa-siapa bahwasanya saya tinggal di dasar jurang ini. Apabila nanti kamu memberitahukan keadaan saya di sini pada siapapun, kamu akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Dan akhirnya pemuda tersebut ditolong oleh rusa tersebut dan bisa kembali ke desanya. Dan ternyata pemuda itu setelah kembali ke desanya melihat suatu tulisan yang berisi sayembara. Sayembara tersebut meminta kepada sang rakyat, seluruh rakyat di kerajaan itu, untuk mencari keberadaan si rusa emas tersebut. Dengan sangat ragu dan banyak berpikir, pemuda tersebut, kalau aku tolong, kok saya pernah ditolong oleh rusa itu, tapi kok hadiahnya sangat besar. Wah, saya ingin menolong, saya tergiur, hadiahnya sangat besar sekali. Anak-anak, kalau dapat hadiah besar, mau nggak? Mau. Nah, itulah sifat manusia serakah. Dan akhirnya si pemuda tersebut ikut sayembara dan menghadap sang raja. Wahai sang raja, saya menghadap Tuan Raja dan saya ingin membantu dan ingin mewujudkan sayembara yang Tuan Raja bikin. Dan saya
tahu keberadaan si rusa emas tersebut. Bila raja menginginkannya, saya akan menunjukkan tempatnya. Wahai rakyatku, apakah betul yang engkau sampaikan itu? Benar, sang rajaku. Mari aku tunjukkan tempat sang rusa itu. Di mana? Di mana rusa itu? Saya akan siapkan bala tentara kita untuk memburu rusa itu. Setelah sang raja dan pemuda tersebut berbicara, dan pergilah sang raja ke tempat persembunyian si rusa emas tersebut. Dan sang pemuda tersebut mempersembahkan sang rusa emas kepada sang raja. Inilah tuan raja, rusa yang Anda cari. Mungkin mohon maaf Pak, ini mungkin untuk seperti ini kan seperti latihan ya Pak. Saya ini mohon maaf ini terima kasih sekali Pak Nur. Tapi untuk ke depan apakah ada pelatihan khusus untuk seperti ini biar kita benar-benar mempersiapkan perform itu, dan kemudian juga kalau untuk masalahnya kalau di Indonesia itu nanti akan nanti yang berkembang itu akan jadi sanksi. Jadi kita harus finalisasi untuk pelatihan kayak ini. Nanti kalau misalnya lalu kata Asia kita bisa bilang siap. Kita harus bilang siap ya Pak. Sebisa-bisa kita gitu ya Pak. Ini sepertinya teman-teman udah ngantuk Pak. Nah, Dok. Oh, oke. Ini ya masih ini. Mas, dalangnya ceritakan Mas. Ini tatkala Musa ini tiba di istana, dia tidak mau memandang si pemuda sejak dari siang tadi, dan di hadapan raja dia menangis. Suatu pemuda ini menghaturkan sang rusa emas ke hadapan raja. Rusa tersebut sangat sedih, menangis, dan sangat sedih sekali. Dan sang raja bertanya, "Hai rusa, kenapa rajamu sangat bersedih? Kamu sewaktu sampai di sini selalu menangis dan tidak bahagia." Sang raja tersebut menjawab, "Hai sang raja, saya sudah menolong si pemuda ini dan tidak akan berjanji untuk memberitahukan keberadaan saya dengan siapapun. Tapi sang pemuda tersebut mengingkari janji setelah saya tolong dan memberitahukan keberadaan saya kepada sang raja. Dan akhirnya sang raja tersebut memarahi sang pemuda tersebut dan menghukum pemuda yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur tersebut dengan tidak memberi hadiah yang apa dijanjikan oleh sang raja, dan malah
sang raja menghukum pemuda tersebut untuk menjauh dari kerajaannya dan tidak menampakkan diri di area di kerajaan tersebut. Nah, anak-anak, begitulah ceritanya, dan anak-anak mungkin bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan keburukan akhirnya dibalas dengan keburukan juga, dan yang baik akan mendapatkan pahala, dan anak-anak juga dapat menjadi anak yang pintar-pintar.